Oke, langsung saja teman-teman. Di sini sudah saya siapkan trapo. Ini trapo ini bekas charger HP teman-teman. Nah, ini traponya itu ada 6 pin ya, atau 3 kutub lilitan teman-teman. Nah, untuk skema kali ini kita hanya butuh 2 kutub lilitan teman-teman, yaitu kutub lilitan primer dan lilitan sekunder. Karena ini ada 3 kutub lilitan, kita akan coba sambungkan kedua lilitan feedback dan sekundernya teman-teman. Karena kita di sini akan pakai primer dan sekunder ya. Jadi kaki feedbacknya kita sambungkan sama sekunder, jadi satu kaki sekunder ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk transistornya, untuk tutorial kali ini bisa ya menggunakan kedua transistor ini teman-teman. Ini transistor D882 sama TIP41C. Nah, yang membedakan kedua transistor ini hanya di kakinya saja teman-teman. Kaki emitor, kolektor, dan basicnya itu kebalik ya. Nah, udah saya tandain seperti ini. Untuk di video ini saya akan menggunakan yang D882 teman-teman, agar nanti hasilnya lebih terang ya, karena HEP-nya lebih tinggi. Oke, untuk resistor saya di sini pakai nilai 1 mega ohm. Nah, pasangkan resistornya itu dari basic ke kolektor. Nah, pasangkan seperti ini teman-teman ya, sesuai di video ini teman-teman. Dan untuk diodanya itu kita bisa pakai dioda IN407 ya, atau FR107 teman-teman, sama aja ya. Nah, pasangkan diodanya itu dari emitor ke basic. Nah, yang ada kaki putih diodanya itu kita pasangkan di basic seperti ini teman-teman. Oke, setelah rangkaian transistornya jadi, kita sambungkan kaki primer dan sekunder dari trafonya seperti ini teman-teman. Ini bisa bolak-balik ya, bisa di kiri atau di kanan untuk letak penyambungannya teman-teman. Nah, saya terapkan di sebelah kanan agar merek transistornya itu atau tipe transistornya itu tidak terhalang. Oke, setelah seperti ini kita pasangkan kaki primer dari trafonya itu ke kaki kolektor dari transistornya teman-teman. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Ini tinggal kita coba saja ya. Untuk outputnya itu di kaki basic dan kaki sekunder dari trafo. Nah, untuk outputnya sudah saya pasangkan kabel kuning seperti ini teman-teman. Ini sudah siap kita tes GT-nya teman-teman. Nah, ini kita akan tes pakai stop kontak seperti ini teman-teman. Oke, saya akan sambungkan dulu ke stop kontaknya seperti ini. Nah, skema ini itu bisa untuk semua trafo teman-teman, semua jenis trafo ya. Mau trafonya yang kakinya banyak atau sedikit, ini bisa teman-teman. Yang penting ada kaki primer dan sekunder. Untuk inputnya menggunakan baterai 3,7 volt ya. Untuk input minusnya itu di emitor dan plusnya itu di kaki sambungan antara primer dan sekunder. Nah, skema ini itu bisa kita nyalakan tanpa beban atau tanpa mencolokkan lampu sebelumnya ya. Jadi transistornya ini tidak akan mudah rusak teman-teman. Oke, ini skema seperti ini tidak nyala teman-teman ya. Nah, kalau kalian membuat GT dan hasilnya tidak nyala seperti ini pakai skema ini solusinya sangat gampang teman-teman. Oke, kita simpan dulu stop kontaknya ya. Oke, jika GT-nya tidak nyala, kita cukup cabut kaki kolektor dari primer, lalu kita pasangkan kaki emitornya ke kaki primer teman-teman. Jadi kita hanya memindahkan kaki kolektor dan emitornya saja teman-teman. Nah, kita pindahkan seperti ini saja ya, sangat mudah sekali teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasangkan lagi ke stop kontaknya teman-teman. Nah, jadi caranya seperti ini itu teman-teman. Jika kalian membuat GT dan hasilnya tidak nyala ya, kita pindahkan saja seperti ini. Oke, untuk input minusnya itu kita pindahkan ke kaki sambungan primer dan sekunder ya, dan plusnya itu di kaki kolektor teman-teman. Nah, ini sudah berhasil nyala ya. Nah, ini sudah nyala terang sekali teman-teman. Itu adalah solusi untuk kalian yang bikin GT itu suka gagal ya kalau pakai skema yang tadi ya, atau yang ini teman-teman.
Nah, ini sudah nyala seperti ini teman-teman. Oke, kita akan coba nyalakan juga lampu yang ada drivernya teman-teman. Nah, untuk lampu driver itu tidak nyala seperti lampu lokal yang barusan kita nyalakan teman-teman. Nah, untuk menyalakan lampu seperti ini kita butuh 2 tambahan komponen teman-teman, agar bisa menyalakan lampu jenis seperti ini ya, lampu Philips, lampu Christbow atau lampu Hanoch ya, yang berdriver teman-teman. Oke, siapkan milar teman-teman. Untuk nilai milarnya itu bebas ya, asalkan voltasenya itu di atas 100 volt teman-teman. Lalu tambahkan 1 dioda lagi ya, mau FR atau IN bebas teman-teman. Oke, sambungkan diodanya itu dari kaki kolektor ke kaki milar ya. Nah, milar itu kita pasang di kaki sekunder teman-teman, di kaki output tadi ya, yang saya pasang kabel kuning teman-teman. Nah, kita sambungkan dengan dioda seperti ini milarnya teman-teman. Ini fungsi milar sama diodanya itu untuk booster ya, agar bisa menyalakan lampu yang berdriver. Tahu lampu LHI juga bisa nyala teman-teman. Tahu lampu kaca ya, lampu pijar juga bisa nyala teman-teman, asalkan trafo dan transistornya itu mendukung. Untuk outputnya itu tetap ya di kaki basic, dan yang satu lagi kita pindahkan ke kaki boosternya teman-teman, di trafo dan milar. Nah, seperti ini teman-teman untuk outputnya ya. Nah, untuk inputnya tetap ya, minusnya itu di kaki sambungan antara primer dan sekunder, dan plusnya itu di kaki kolektor ya, yang kita sambungkan dioda tadi teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan GT-nya teman-teman ya. Tadi tidak nyala ya, kalau tidak tanpa dioda dan milar, ini lampu ini tidak nyala teman-teman. Nah, ini sudah saya tambahkan dioda dan milar. Oke, kita akan coba nyalakan. Oke, nah ini sudah nyala teman-teman ya. Nah, ini lampu ini lebih terang dari lampu lokal ya teman-teman, karena arusnya juga cukup besar untuk lampu ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih.